Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebahagiaan. Untuk video kali ini saya putarkan pemasangan Blackcore Ultimate pada Honda Freed. Seperti kita ketahui, Honda Freed itu bermesin 1500 cc, punya Jazz. Jadi Jazz dengan bobot yang jauh berbeda dengan Freed, makanya tenaganya loyo, RPM-nya harus tinggi untuk menjalankan mesin. Berikutnya ECU-nya adalah untuk keluarga, bukan untuk sport. Jadi lengkaplah sudah penderitaan yang pakai Honda Freed. Tapi jangan khawatir, dengan masang Blackcore Ultimate itu seperti menambahkan 700 cc ruang bakar baru pada Honda Freed-nya. Jadi setelah terpasang akan didapatkan kinerja yang luar biasa dan penghematan BBM seperti yang kita akan lihat. Jadi nanti karena itu Matic, hanya Blackcore yang bisa bikin mobil Matic jadi irit, karena Blackcore itu bisa menggeser torsi yang tadinya top di RPM tinggi, sekarang di RPM rendah pun dia sudah mencapai topnya. Nah, reaksinya ke torsi converter di mesin Matic itu akan memindah gigi lebih cepat, lebih halus, lebih lembut, kemudian RPM-nya selalu rendah, ekonya selalu nyala. Nah, bagaimana keseruannya, bagaimana memasangnya, bagaimana reaksinya, kita saksikan bersama. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ya, agar tidak ketinggalan untuk video-video pada mobil yang sama. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Akselerasinya serem. Freed rasa Jazz RS. Hilang sudah lemot-lemotnya tuh, Pak. Hilang ya. Jadi kan sekarang jadi cinta tuh. Harus sering kontrol kartu rem. Nah, benar. Ya, hari ini kita lakukan pemasangan pada Honda Freed. Harus dilepas dulu cover wipernya supaya kita bisa membuka ini dan longgar memasangnya di bagian belakang. Untuk Freed, sumbernya berasal dari selang PCV yang ada di bawah. Itu sebagai input, sama ini selang ini. Nah, ini dua ini digabung sebagai input, nanti ini sebagai output, sama yang bawah nanti sebagai output. Jadi dua input, dua output. Ini yang di sini. Nah, itu nempel yang di bawah, agak tersembunyi. Nah, itu PCV dilepas. Ini untuk sekali, kalau bisa dilepas. Nah, untuk ngecek pembersihan ini. PCV-nya tersembunyi di bawah, bagian bawah di sana. Letak tempat PCV, jadi memang agak tempatnya tersembunyi di bawah header, di bawah manifold. Dari PCV kita kasih klem, kita pasang di bawah, kemudian nanti dihubungkan dengan yang input dari pernafasan bensin
Ini sebagai input plekor, nanti outputnya masuk ke sini dan ke atas. Untuk plekornya kita persiapkan, kita pasangi konektornya. Jadi ini diklem pakai klem bawah dan atas. Yang atas nanti dihubungkan dengan selang yang kecil. Jadi nanti untuk kalau selang bawahnya kita kencangkan dulu 2 klem, dan ini yang atas nanti terkonek dengan ini selang yang seperti ini. Nanti masuk ke dalam, di dalamnya dikasih pipa. Jadi tidak akan terjadi kempes atau kebocoran. Ini sudah di setting, jadi ini adalah output plekor masuk ke throttle body, sama yang satu di bawah masuk ke intake yang bagian bawah. Kemudian yang bawahnya ini dari PCV digabung dengan uap bensin yang dari belakang. Ini sebagai input, ini adalah output plekor. Plekor diikatkan di bagian belakang, diklem di kanan kiri, jadi agar kuat, tidak bergerak. Dimasukkan di sela-sela tempatnya, ada sela-sela di header. Kanan kiri diikat, jadi betul-betul safety, betul-betul tidak goyang. Karena ini tempatnya sempit, maka ini harus dicopot dulu cover untuk wipernya, baru bisa cukup longgar. Kita lakukan pembersihan pada throttle body, cukup disemprotkan di kain, lalu kainnya dilapkan. Kita tidak lakukan pembersihan secara total, hanya di bagian luarnya saja, tapi cukup membantu untuk membersihkan. Kotor. Untuk pemasangan yang masuk ke plekor dikasih ganjelan pipa, jadi pada saat nanti diklem dengan konektornya tidak terjadi kempes. Nah, ini outputnya, sehingga pada saat dikencangkan tetap tidak ada kebocoran. Karena kalau terjadi kebocoran sedikit aja, plekor sudah tidak bekerja. Tangan plekor sudah selesai. Jadi ini inputnya masuk ke bagian dalam dari nipple plekor, kemudian outputnya masuk ke 2 throttle body dan ke intake yang di bawah. Kita akan lakukan plekor tuning melalui booster rem. Jadi ini selang booster rem kita lepas, kemudian diganti dengan selang booster rem bawaan. Nah, ini kita sedotkan pakai air tuning. RPM kita tahan di 2000 RPM. Lakukan juga reset ECU dengan cara melepas negatif aki. Dan ini tadi kabel akinya digigitin tikus, ini diamankan pakai isolasi. Setelah kabel aki dilepas, kita injak pedal rem 10 kali untuk menghilangkan semua sisa-sisa kelistrikan. Kita lakukan tune up tadi melalui selang booster rem, disedotkan. Nah, ini kecepatan yang diperbolehkan adalah seperti ini. Untuk ngetes kita angkat keluar. Ini kalau terlalu kencang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kondisi water hammer. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini aman saja. Untuk mobil apapun aman. RPM ditahan di 2000 lebih sedikit juga nggak apa-apa. Ini langsung keluar sisa-sisa keraknya menuju ke knalpot. Terproses langsung
keluar bersih dan tersetel sempurna. Karena tune up ini terjadi 3 hal. Satu, pembersihan ruang bakar, baik di kepala silinder, di ruang bakar maupun di klep-klep. Kemudian yang kedua, terjadi penyetelan klep. Karena klepnya bersih, kondisi mesin nyala, maka klep akan menempati tempat yang baru sesuai dengan kebutuhan mesin. Kemudian yang ketiga, terjadi remap ecu secara kimiawi. Jadi ecu dirangsang untuk mengeluarkan mapping baru karena kemasukan hal aneh, benda aneh, yaitu air, water base, yang dianggap sesuatu yang berbahaya bagi mesin, sehingga mesin akan melakukan perlawanan agar mesin tidak mati, dan itu menyebabkan kondisi mesin akan luar biasa. Demikian teman-teman, ini untuk tune up-nya. Air sudah separuh, sementara dikeluarkan dulu, lalu kita lakukan pengegasan. Untuk pengeluaran yang awal. Tune up RPM sekitar 600-700. Saat digas dia responnya naiknya cepat sekali. Kita pasang lagi covernya, cukup diceplokkan saja. Hanya 2 pengikat di ujung-ujung sini. Teman-teman pecinta otomotif, hari ini kita lakukan test drive pada Honda Freed. Kita pasang yang Black Core Ultimate. Oh. Terasa ya Pak? Langsung loh. Freed terasa jazz. Iya. Soalnya Pak Eko ini biasanya pakai jazz ya Pak? Jazz RS. Jazz RS lah ya. Sekarang pakainya Freed kan itu jazz kakean beban Pak. Mesinnya sama, bodinya gembrot ya. Ini enggak saya tekan aja. Belandak ya? Ini enggak digas Pak? Enggak, ini. Oh iya, enggak dibas bisa 15, belandang. Narik terus Pak. Narik terus ya. Nah kalau pelan gini ini yang kerja Black Core-nya Pak. Oh. Ini kanan. Black Core-nya kerja tenan. Yes. Freed Ribbon loh ini. Lahir lagi ya. Oh. Nggak pernah ya Pak. Segala ini nggak pernah tuh. Belum pernah kemarin. Nah, senggol baca, nyedak keplak, menterleng kampleng. Pokoknya galak Pak. Ini Honda aja nggak bisa bikin gini Pak. Iya toh. Jadi kan ke dealer Honda wes. Gawinin koyo kayak dipasangi Black Core. Maksimal di tune up. Iya paling tune up dia bersih-bersih ruang bakar, bersih-bersih throttle body, bersih-bersih filter, ganti busi, paling gitu Pak. Kalau ini kan nambah 700 cc Pak. Gratis lagi tambahnya. Ini kiri aja.
Ini bandingannya masih enak tenan. Empuk mesinnya. Oh, enak ini. Ini kerja rem jadi berat nih. Iya, Narik bener. soalnya. Iya, siap-siap rem, Pak. Turun delonyor, Pak. Tuh, RPM rendah sudah pindah toh, Pak? Iya toh? Pindahnya nggak terasa toh, Pak? Digas tuh pindahnya nggak terasa, Pak. Seling. Ekonya di 10 lebih dikit udah nyala. Ah. Tadinya di atas 20. Oh ya? Heeh. Oh gitu. Ini, tadi di sini baru nyala Eko. Ini di separuhnya. Nah itu yang bikin irit itu, Pak. Mudah-mudahan lah average-nya nanti dilapor ke ya, Pak. Kalau sudah jalan 100 kilo itu kan Iya, baru ketahuan. Tapi yang pasti fun to drive-nya kan berubah toh, Pak? Iya. Iya toh? Enak di bawah. Nah itu. Padahal mobil yang penting kan bawah, Pak. Namanya lari kenceng kan di tol ya toh. Lalu dalam kota kan sedih. Jadi kan harus ngegas banter baru jalan toh. Ini single CD terus. Pokoknya rasa jazz tuh. Fit rasa jazz. Gak masuk akal tapi nyata ya, Pak. Iya. Oh, belandang tuh, Pak. Kerjanya rem ini yang Belandang, iya. Oh. Rasanya tuh pengen belandang terus itu ya, Pak. Pengen narik terus. Ah ya. Padahal RPM-nya juga rendah tuh, Pak. 1.000. Nah ya, di bawah 1000 itu. 800-an lah. Tapi tenaganya, nah karena itu Pak, kalau pada waktu idle itu kan blackornya kemasukan uap bensin sama uap olinya kan banyak, Pak. Waktu idle. Ya waktu idle, waktu gini ini dia banyak, Pak. Dus masuknya banyak. Begitu dibuka city, throttle body ya sudah, tos. Kita nanti masuk jalur cepat terus nanti muter situ lagi. Ya. Masuk sini ya? Ya, masuk sini nanti muter depan Hartono Mall. Kita coba. Boleh. Oh, Beda banget ya, Pak. ya beda. Akselerasinya ngeri. Kembali ke jazz. Nah ini kita muter situ, Pak. Tuh, ada putaran balik. Kayak Pajero. Mantap ya, Pak. Wah, Akselerasinya serem. Fritera Jazz RS. Hilang sudah lemot-lemot ya, tuh, Pak. Hilang ya. Jadi kan sekarang ini jadi cinta toh. Harus sering kontrol karena rem. Nah, benar. Satu-satunya alat yang bisa bikin mobil matic irit itu hanya blackor. RPM tetap rendah, ya toh? Ya. 1200 loh, Pak, lari 70 tuh. Ya kan? Tuh Eco lagi. Jadi kalau jenengan jalannya santai, wes irit, Pak. Nah, nanti kita depan 300 meter muter. Kemarin yang fleet di Karawang itu 111,5 APG. AVG-nya, iya. Dalam kota.
Nah, kalau jenengan nanti ngegasnya halus, wes mesti naik, Pak. naik. Pasti Ini naik. kan nyoba. Nyoba loh, nggak apa-apa. Masih tergoda, Pak. Udah mau belandang terus kok. Iya, Pak. Udah digas kan jenengan ngerem. Biasanya kan nggak harus ngerem loh, Pak. Nggak harus. Nah ya, sekarang harus ngerem nih. Kalau nggak ngerem, 14. tekan dindi, judul tonggone. Nah, nanti depan ada jalur lambat, kita masuk aja. Ini loh. Ya, sini aja. Lebih sering. Yang penting Pak Eko harus merasakan bedanya toh, Pak. Tidak ada rekayasa tuh. Ya. Jadi selama ini jenengan lihat YouTube, sekarang masuk YouTube. Mantap. Mantap ya. Tidak ada tipu-tipu tuh, Pak. Tidak ada. Nah itu, ini sesama Jogja ini. Bagi teman-teman yang pasang di Jogja, Kayak gini nih. ya gini, free mie ayam sama pempek boleh. Mie ayamnya jos tuh, Pak. Mantap. Jadi mobilnya diracuni, orangnya juga diracuni nih. Nanti buat ibu pempeknya, pempeknya kita wis high class, Pak. Jadi yang ribbon bukan cuman Innova, Pak. Frit ya layar kembali. Layar kembali lebih roso, lebih irit. Yang penting enak di bawah. Nah, itu yang susah. Harus nginjak gas dalam lalu udah lari. Itu makan hati loh, Pak. Ya toh, Pak. Ini kaki saya lepas nih. Nggak saya injek gasnya. Lah iya. Beladang loh, 30 lebih loh, Pak. Ya toh, ekonya nyala. Iya kan? Tuh. Average-nya sekarang 8. 8 di dalam kota. Belandang loh. Enggak digas ya, Pak? Enggak. Dan jenengan nek dalam kota enggak digas kan segitu terus, Pak. Iya toh? Nanti bisa 11 aneh nih, Pak. Nanti kan naik itu. Iya, nah itu apa? Pasti naik, Pak. Nah, ini kita belok kanan. Terus Pak keluarkan dulu. Wong merah percaya kalau wong nyatane gini ya toh, Pak. Kita kan tidak ada rekayasa. Ya, Kita- nanti kan lihat nih pasang kan terlihat. Nah, ya. Suspensinya masih enak. Enak tenan, Pak. Enak. Jadi kan bejo dapat ini loh. Jauh sama Jess. Bener. Nah, Jesus koyo gerobak ya. Ini empuk, Pak. Empuk. Ini nek pengen rasa mobil Eropa, hubungi kan Semarang tadi ya. Pas dulu ya. Tak kirim lapar ya. Jadi rasa mobil Eropa, Pak. Itu wong sakti itu. Tapi ini wis nyaman lah. Udah nyaman. Sudah nyaman, Pak. Sudah nyaman. Enak. Fritmu enak, Pak. Jos. Nah, sekarang wis metu otote to. Ini kayak wong latihan anu apa? Nanti tinggal lihat ini nanti. Apa itu? Turunnya ini kan kemarin cepet. Oh lah. Selamat Pertamina. Iya, ini tadi musuhnya Pertamina, Pak. Asal anu ya bijaksana ngegasnya ya, Pak. Iya, tergantung kakinya. Iyalah. Nek Blackcore itu kan sekedar ya kiri. Blackcore itu kan mengolah sampah menjadi bahan bakar mewah. Mantap ya Pak Eko. Mantap. Sip. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Arpoko. Sip.